Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Tutus di ruang belajar seni budaya. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 2 tentang menggambar ilustrasi. Kompetensi dasar dari materi bab 2 yaitu memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Kemudian, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Bagian pertama merupakan kompetensi dasar pengetahuan dan bagian kedua merupakan kompetensi dasar keterampilan. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran dari bab 2. Yang pertama, menjelaskan konsep menggambar ilustrasi. Kedua, menjelaskan gaya gambar ilustrasi. 3. Menjelaskan jenis gambar ilustrasi. 4. Menggambar ilustrasi manusia secara manual. 5. Menggambar ilustrasi binatang secara manual. 6. Menggambar ilustrasi tumbuhan secara manual. 7. Menggambar ilustrasi alam benda secara manual. 8. Menggambar ilustrasi manusia secara digital. Berikut ini adalah peta konsep dari bab 2 yaitu menggambar ilustrasi, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konsep menggambar ilustrasi, kedua alat dan bahan menggambar ilustrasi, ketiga objek gambar ilustrasi, keempat gaya gambar ilustrasi, kelima langkah-langkah menggambar ilustrasi, keenam teknik manual, ketujuh teknik digital. Selanjutnya, untuk teknik digital dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu peralatan, teknik, karakter gambar, dan langkah mewarnai gambar. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar sampul buku. Yang kedua adalah gambar kartun. Dilanjutkan yang ketiga adalah gambar karikatur. Keempat, sampul buku. Dan yang terakhir adalah koran. Nah, gambar-gambar tadi adalah contoh dari beberapa gambar ilustrasi. Jadi, menurut kalian, apa itu ilustrasi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi yang sering kita dengar atau baca dengan berbagai bentuk penggunaannya, kata tersebut bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Misalnya, ilustrasi peristiwa yang sudah berlangsung menjelaskan peristiwa yang dijelaskan dalam naskah dan teks. Beberapa contoh tadi dapat memberikan gambaran tentang arti ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diterangkan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, ilustrasi merupakan gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Yang kedua, ilustrasi merupakan gambar, desain atau diagram untuk menghias. Yang ketiga, ilustrasi merupakan keterangan tambahan. Namun, dalam perkembangannya ilustrasi tidak lagi terbatas pada gambar yang mengiringi teks, tetapi berkembang ke arah yang lebih luas. Kemudian, ilustrasi diartikan sebagai gambar atau alat bantu yang menjelaskan sesuatu menjadi lebih jelas, sehingga bermakna dan menarik. Perkembangan ini tentunya membuat cakupan ilustrasi menjadi makin luas dan sulit dibatasi. Dari beberapa contoh atau penjelasan dari gambar ilustrasi, dapat diambil kesimpulan bahwa gambar ilustrasi diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan gagasan yang dituangkan pada media dua dimensi yang bertujuan memberikan penjelasan. Kita lanjut ke alat dan bahan menggambar ilustrasi. Alat gambar yang ada sangat beragam jenis dengan cara penggunaan masing-masing. Penguasaan terhadap alat-alat yang beragam tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kelancaran dalam menyalurkan ide ketika menggambar. Untuk itu, setiap pengguna harus mengenal sifat alat gambarnya agar dapat menyatu dengan penggunaannya, sehingga
gambar yang digoreskan dengan alat tersebut dapat mewakili pribadi penggambar. Beberapa contoh dari alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah yang pertama, kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menuangkan cat ke media gambar. Bentuk kuas ada yang oval dan meruncing seperti air jatuh menetes atau kuas gepeng yang digunakan untuk menggambar dengan permukaan gambar yang luas. Yang kedua adalah cat minyak. Cat minyak merupakan bahan yang digunakan untuk mewarnai gambar. Umumnya cat minyak dituangkan pada media kanvas. Kanvas yaitu berupa alas gambar yang terbuat dari kain yang diberi dasar cat agar tidak dapat ditembus oleh cat minyak. Yang ketiga adalah pensil. Umumnya jenis pensil yang digunakan untuk menggambar adalah pensil hitam dan pensil warna. Pensil hitam memiliki ukuran HB atau sedang, H atau keras, dan B atau lunak, dengan ukuran 1 sampai dengan 8. Untuk pensil warna sedikitnya terdiri dari 6 warna, bahkan ada yang terdiri atas puluhan warna serta memiliki fungsi ganda seperti cat air. Berikutnya adalah cat air. Bahan untuk menggambar juga sering disebut dengan cat transparan sehingga dibutuhkan media gambar berupa kertas gambar yang dapat menyerap air. Jika menggunakan cat air sebagai warna, apabila warna yang sudah dibuat dan digambarkan pada kertas, warna tersebut tidak bisa ditumpangi warna yang dikehendaki karena cat tersebut transparan. Di samping itu, tidak dibenarkan menambah warna dengan campuran yang lebih tebal karena akan terjadi warna yang banyak dipengaruhi oleh resapan air. Akibatnya warna yang dihasilkan menjadi tidak rata. Solusinya, jika tetap menginginkan penumpangan warna seperti demikian, sebaiknya gunakan cat plakat yang campuran pengencernya berupa air. Akan tetapi, kadar air dan cat yang dicampurkan pun sebaiknya agak kental agar cat warna bisa digunakan dan diratakan seperti halnya cat tembok. Bahan selanjutnya adalah konte. Konte menyerupai pensil, tetapi lebih lunak dan tanpa kayu pembungkus. Biasanya alat ini dipakai untuk menggambar potret atau pemandangan. Ada pula alat gambar sejenis konte yaitu pastel, yang sifat warnanya lebih lembut. Selain itu juga ada alat gambar berupa krayon yang mengandung campuran minyak. Yang terakhir adalah rapidograph atau rapido. Merupakan suatu alat gambar yang dapat dipakai untuk membuat garis panjang dengan tinta yang tidak terputus dan memiliki ujung bulat dengan tingkatan ukuran. Materi berikutnya adalah objek gambar ilustrasi, di mana objek ini sudah sering kalian gunakan dan sering kalian lihat. Yang pertama adalah manusia. Dalam menggambar objek berupa manusia, dibutuhkan informasi yang lengkap baik mengenai letak kepala terhadap badan, keseimbangan letak tangan dan kaki, dan ukuran lainnya. Sehingga, perbandingan antar anggota tubuh yang digambar seimbang dan benar. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar manusia adalah proporsi dan anatomi tubuh, baik tubuh anak maupun orang dewasa. Proporsi artinya perbandingan bagian per bagian atau perbandingan bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi yang dimaksud adalah kedudukan struktur tulang dan otot-otot yang menentukan besar kecilnya dan cembung-cekungnya tubuh manusia, sehingga mempengaruhi keseluruhan bentuk tubuh. Dalam hal ini, gambar manusia sudah kalian praktekkan pada bab 1 yaitu materi gambar model. Nanti bisa kalian praktekkan kembali pada materi bab 2 yaitu menggambar ilustrasi. Yang kedua adalah objek hewan. Menggambar binatang atau hewan pada prinsipnya hampir sama dengan menggambar manusia, yaitu menggambar dengan tetap memperhatikan proporsi dan anatomi. Binatang yang ada di muka bumi sangat banyak jenisnya. Untuk itu, perlu dicermati dengan baik. Untuk mempermudah dalam menjelaskannya sebagai objek gambar binatang, dapat kita kelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan serangga. Objek selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di muka bumi ini sangat beragam jenisnya dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pohon dalam satu famili memiliki karakter yang hampir sama, misalnya pohon kasuari dengan pohon cemara.
Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk dasar tumbuhan adalah geometris dan non-geometris. Misalnya saja, pohon cemara yang memiliki bentuk dasar berupa kerucut, sedangkan daun yang terangkai menjadi pohon tersebut berupa kerucut kecil yang tumbuh menjulang tinggi. Umumnya, karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap dan penjelas dari suasana yang diinginkan, baik berupa tema yang tokohnya manusia maupun binatang. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang dijadikan sebagai ilustrasi pada buku ilmu pengetahuan. Secara tampilan, tumbuhan harus digambarkan lebih realis sehingga dapat diamati dan diketahui dengan jelas karakteristik tumbuhan yang dipelajari. Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari, bagian A, B, dan C pada bab 2 yaitu menggambar ilustrasi. Terima kasih telah memperhatikan materi dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita akan mempelajari materi berikutnya bagian D, gaya gambar ilustrasi dan menggambar ilustrasi minggu depan. Sampai jumpa!